teman-teman sekalian, berbicara mengenai mutu pendidikan di Indonesia, banyak sekali artikel-artikel yang memuat kritik dan pendapat mengenai mutu pendidikan di Indonesia. Nah, salah satu artikel yang saya temukan mengenai pendapat mutu pendidikan di Indonesia yakni termuat di gpnn.com, yang mana artikel ini berjudul "Soroti Mutu Pendidikan Indonesia, Ketum PGRI Pakai Frasa Gawat Darurat". Dalam artikelnya, Ketum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia atau yang disingkat PBPGRI, yakni Unipar Rosyidi, mengatakan bahwa pandemi COVID-19 yang terjadi sekarang ini berdampak pada situasi darurat di bidang kesehatan, sosial, ekonomi, bahkan politik. Namun, hampir terlupakan bahwa ada darurat mutu pendidikan yang sesungguhnya telah terjadi jauh lebih awal, bahkan jauh sebelum COVID-19, katanya dalam Temu Ilmiah Guru Nasional pada Universitas Terbuka yang dilaksanakan pada Jumat tanggal 19 November beberapa waktu kebelakangan ini. Nah, indikasi darurat pendidikan Indonesia menurut Unipah ini terlihat dari nilai PISA atau Program for International Student Assessment yang menilai kemampuan para siswa dalam skala internasional. Selain tidak konsisten, naik turun, belakangan malah semakin anjlok. Menurut pendapat Unipah, berdasarkan fakta yang ada, rasanya sangat miris sekali menerima kenyataan bahwa mutu pendidikan di Indonesia semakin hari semakin menurun. Nah, kira-kira apa yang menjadi penyebab turunnya mutu pendidikan di Indonesia? Teman-teman semua, setidaknya ada 3 hal yang menjadi pelopor utama turunnya mutu pendidikan di Indonesia. Nah, kira-kira apa saja 3 hal tersebut? Yang pertama yakni efektivitas pendidikan di Indonesia. Pendidikan yang efektif adalah suatu pendidikan yang memungkinkan peserta didik untuk dapat belajar dengan mudah, menyenangkan, dan dapat tercapai tujuan sesuai dengan yang diharapkan. Namun, efektivitas pendidikan di Indonesia nyatanya sangat rendah. Setelah praktisi pendidikan melakukan penelitian dan survei ke lapangan, salah satu penyebabnya adalah tidak adanya tujuan pendidikan yang jelas sebelum kegiatan pembelajaran dilaksanakan. Hal ini menyebabkan peserta didik dan pendidik tidak tahu goal apa yang akan dihasilkan sehingga tidak mempunyai gambaran yang jelas dalam proses pendidikan. Yang kedua yakni efisiensi pengajaran di Indonesia. Efisien adalah bagaimana menghasilkan efektivitas dari suatu tujuan dengan proses yang lebih murah. Dalam proses pendidikan akan jauh lebih baik jika kita memperhitungkan untuk memperoleh hasil yang baik tanpa melupakan proses yang baik pula. Hal-hal itu jugalah yang kurang jika kita lihat pendidikan di Indonesia. Beberapa masalah efisiensi pengajaran di Indonesia adalah mahalnya biaya pendidikan, waktu yang digunakan dalam proses pendidikan, mutu pengajar, dan banyak hal yang menyebabkan kurang efisiensi proses pendidikan di Indonesia. Dan yang ketiga, standarisasi pendidikan di Indonesia. Jika kita ingin meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, kita juga berbicara tentang standarisasi pengajaran yang kita ambil. Tentunya setelah melewati proses untuk menentukan standar yang diambil. Dunia pendidikan terus bertambah, berubah semakin cepat berjalannya dengan perkembangan global yang terjadi dewasa ini. Kompetensi yang dibutuhkan oleh masyarakat terus-menerus berubah, apalagi di dalam dunia terbuka, yaitu di dalam dunia modern dalam era globalisasi. Kompetensi yang harus dimiliki oleh seseorang dalam lembaga pendidikan haruslah memenuhi standar agar bisa survival dalam dunia kerja. Nah, peserta didik Indonesia terkadang hanya memikirkan bagaimana agar mencapai standar pendidikan saja, bukan bagaimana agar pendidikan diambil efektif dan dapat digunakan nantinya. Tidak peduli bagaimana cara agar memperoleh hasil atau lebih spesifiknya nilai yang diperoleh. Yang terpenting adalah memenuhi nilai di atas standar saja. Selain 3 hal yang telah dipaparkan barusan, ada masalah-masalah lain yang menjadi penyebab rendahnya mutu pendidikan di Indonesia. Di antaranya yakni rendahnya sarana fisik, rendahnya kualitas guru,
rendahnya kesejahteraan guru, rendahnya prestasi siswa, rendahnya kesempatan pemerataan pendidikan, rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan, dan mahalnya biaya pendidikan. Lalu, apa upaya yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kembali mutu pendidikan yang terjadi di Indonesia? Ada dua solusi yang dapat diupayakan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Yang pertama, solusi sistemik, yakni solusi dengan mengubah sistem-sistem sosial yang berkaitan dengan sistem pendidikan. Seperti diketahui, sistem pendidikan sangat berkaitan dengan sistem ekonomi yang diterapkan. Sistem pendidikan di Indonesia sekarang ini diterapkan dalam konteks sistem ekonomi kapitalisme yang berprinsip antara lain meminimalkan peran dan tanggung jawab negara dalam urusan publik termasuk pendanaan pendidikan. Maka, solusi untuk masalah-masalah yang ada khususnya yang menyangkut perihal pembiayaan seperti rendahnya sarana fisik, kesejahteraan guru, dan mahalnya biaya pendidikan berarti menuntut juga perubahan sistem ekonomi yang ada. Maka, sistem kapitalisme ini harus dihentikan dan diganti dengan sistem ekonomi yang menggariskan bahwa pemerintahlah yang akan menanggung segala pembiayaan pendidikan yang ada. Yang kedua, solusi teknis, yakni solusi yang menyangkut hal-hal teknis yang berkaitan langsung dengan pendidikan. Solusi ini misalkan untuk menyelesaikan masalah-masalah kualitas guru dan prestasi siswa. Solusi untuk masalah-masalah teknis dikembalikan kepada upaya-upaya praktis untuk meningkatkan kualitas sistem pendidikan. Rendahnya kualitas guru misalnya, di samping diberi solusi peningkatan kesejahteraan, juga diberi solusi untuk membiayai guru melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan memberikan berbagai pelatihan untuk meningkatkan kualitas guru. Adapun rendahnya prestasi, diberi solusi dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas mata pelajaran, meningkatkan alat-alat peraga dan sarana-sarana pendidikan, dan sebagainya. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai mutu pendidikan di Indonesia. Saya harap mutu pendidikan di Indonesia dapat lebih berkembang lagi agar dapat melahirkan generasi-generasi bangsa yang jauh lebih unggul dari generasi-generasi sebelumnya. Teman-teman semua, mohon maaf apabila terjadi kekurangan serta kesalahan dalam penyampaian mutu pendidikan kali ini. Saya harap apa yang saya sampaikan dapat menjadi manfaat bagi kita semua. Saya Resti, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.